Oke, hai semuanya. Hari ini Miss akan melanjutkan bahan teori musik kita, yaitu beaming dan grouping. Jadi hari ini Miss akan membahas beaming dan grouping, yaitu gimana cara kalian harus menggabungkan sekelompok not di dalam suatu time signature dengan benar. Nah, ada beberapa peraturan. Maksimal not yang bisa digabung itu ada 6 not. Jadi kalian bisa menggabungkan 6 not sekaligus. Ya, dia bisa yang satu jenis ataupun berbeda. Contoh maksudnya berbeda adalah quaver dicampur semi-quaver itu juga bisa. Kalau dia maksimal 6 not. Nah, khusus hari ini, bagian yang ini masih contohnya quaver semua ya. Jadi dalam 2/4, kalau quaver berarti akan ada 4 quaver. Karena satu quaver itu setengah. Jadi setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah nilainya adalah 2. Nah, ini bisa digabung dalam satu garis. Contoh selanjutnya yaitu 3/4. Nilainya itu setengah, 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 setengah. Bisa digabung juga dalam satu garis. Nilainya itu 3/4. Oke, sampai di sini. Ngerti? Nah, kita lanjut ke bawahnya. Kombinasi dengan crochet juga bisa, berarti sisanya tinggal 4 nih dalam 3/4. Oke, kalau dalam time signature 4/4, kami tadi jelasin maksimal 6 not yang boleh digabung. Kita lihat contoh yang kedua ini, yang di tengah ya. Nah, pasti mungkin beberapa dari kalian nanya, boleh nggak sih Miss ini digabung? Soalnya kan katanya maksimal 6. Nah, iya, khusus 4/4 yang ini nggak boleh digabung. Kenapa? Karena ada satu peraturan lagi. Di khusus untuk 4/4, bit kedua dan ketiga itu nggak boleh digabung. Yang mana sih bit kedua? Jadi dalam 4/4 itu kan ada 4 bit. Jadi intinya ada 4 crochet dalam satu bar. Nah, kalian harus tahu dulu, oh ini bit pertama. Warna merah itu bit pertama. Bit kedua. Jadi dari yang ketukan kedua. Ini ya. Itu bit kedua, bit ketiga, yang ini dan ini, bit keempat, sorry, yaitu yang terakhir. Ini ya. Nah, jadi yang kuning dan hijau ini nggak boleh digabung karena dia bit kedua dan ketiga. Nah, di contoh selanjutnya maka harus dipisah gini. Oke, jadi bit 1, 2 boleh digabung, 3, 4 boleh digabung. Nah, 2 dan 3 nggak boleh digabung meskipun sisa cuma 4 not. Ya, masih di bawah maksimal 6 not itu, tapi khusus 4/4 tidak boleh digabung, oke? Oke, next. Nah, sekarang Miss mau contohin penggabungan dari kombinasi quaver dan semi-quaver. Oke, ini contoh ya. Jadi kalau ada 2 quaver, dia gabungnya kayak gini. Kalau ada 4 semi-quaver, gabungnya garisnya 2. Ikutin semi-quaver kan benderanya ada 2. Nah, kalau ada quaver dan semi-quaver, nah ini satu quavernya. Berarti yang satu yang ada tiangnya, yang benderanya cuma satu tuh ya si yang quaver ini. Sisanya 2 semi-quaver. Nih, contohnya kalau ada 2 semi-quaver, satu semi-quaver lagi di setengah-setengah gitu. Jadi enggak full kayak gini. Kalau full kayak gini, ini semuanya semi-quaver. Nah, kalau ada titik juga diikutin. Ya, titiknya harus sesuai dengan notnya. Oke, kita boleh nanti Miss kasih kertas. Boleh dicoba. Nah, kalau gini gimana sih? Sama sih, kayak yang di atas. Jadi kalian bisa salin. Nih,
Jadi yang ada dua di yang not yang kanannya aja. Not yang kiri hanya satu bendera. Oke, itu beberapa contoh tanpa time signature. Nah, sekarang dengan menggunakan time signature. Oke, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melihat time signature. Jadi dia ada yang 2/4, 3/4, 4/4. Apa sih artinya? Jadi dalam satu bar itu ada 2 bit, ada 2 crochet, ada 2 ketuk. Nah, Miss saranin kalian harus tahu, harus ngerti jumlah not ya, time value-nya. Terus kalian hitung. Kalian hitung terus harus jadi 1 ketuk. Contoh ini kan setengah plus setengah jadi 1. Sisanya 1. Crochet ya, dia sendirian, nggak usah diapa-apain tapi disalin lagi gitu. Nah, ini digabung. Ditulis dengan bimbing yang benar. Penggabungan bendera tadi. Oke, ini kayak gini, sorry nanti. Oke, selanjutnya. Nah, setengah tambah 1/4, 1/4, 1 ketuk berarti dia harus dalam satu grup. Ini sisanya sendiri. Oke, Miss mau contohin yang C. Kan dia 3/4 nih. Terus, oh kalian lihat, oh kan kata Miss maksimal 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalian gabungin semua. Nih 6. Nggak boleh. Kayak gini, kenapa? Karena harus kalian bagi dalam 3 ketuk juga. Jadi ini kan dia udah sendiri 1 ketuk crochet. Nah, kalian harus hitung yang mana sih jumlahnya 1. Coba 1/4 tambah setengah tambah 1/4 kan nilainya 1. Oh, segini. Jadi gini dong yang digabung. Nanti sisanya yang not yang lain dalam satu bimbing, dalam satu grup lagi. Dia 4 semi quiver ini yang digabung. Begitu juga untuk soal selanjutnya. Sama nanti Miss akan kasih latihan. Jadi tolong perhatiin time signature dulu, oke? Lanjut, selain menulis di ritmenya saja dan ada time signature, nah sekarang kita akan menggabungkan bendera-bendera atau stem tersebut, not-not tersebut yang terdapat pada staff piano atau dalam notasi not balok. Nah, kalau misalnya kalian ketemu nih, ada satu soal gambar, salah satunya di bawah. Salah satu benderanya ke atas, benderanya ke bawah. Oh ya, mesti ingetin lagi ya, maksimal benderanya itu garis ketiga. Kalau semua yang di atas garis, not di atas garis ketiga, dia harus ke bawah. Semua yang di atas garis, di bawah garis ketiga, bendera atau stemnya itu harus ke atas. Nah, gimana cara kombinasi dua ini? Harus ikut ke bawah atau ke atas. Nah, jadi kalian harus hitung nih. Jarak yang paling jauh di garis ketiga. Dia yang menang. Jadi si yang kalah itu ngikutin. Jadi yang paling jauh kan si G. Ya no, not yang ini kan. Karena paling atas. Jadi tangkainya semua ke bawah. Begitu juga dengan ini. Batasnya garis ketiga, tentuin garis ketiga dulu. Terus lihat yang mana sih yang jaraknya paling jauh dari garis ketiga. Not yang pertama. Jadi tangkainya ke atas semua. Oke. Nah, Miss liatin lagi di contoh yang lain. Oke, kita coba kombinasi. Ini ada Oke. Oh, ini. Hmm. Sorry, guys. Sorry. Oke, kombinasi yang ketiga. Ini ya contohnya ya. Ada yang ke bawah, 2 ke atas,
Satu lagi ke bawah. Sama. Tentuin garis ketiga, garis yang tengah. Terus dihitung siapa sih yang paling menang intinya. Oh, ini 1, 2, 3. Dia jaraknya 3. Oh, nah ini jaraknya 1, 2. Jadi yang menang not pertama. Jadi semuanya harus ngikut stemnya ke bawah, tangkainya ke bawah, lalu digabung. Oke. Itu contoh. Mari kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini dia udah kasih tahu nih. Yang dicek itu adalah arah yang benar. Jadi semuanya harus ke atas. Miss kasih contoh lagi. Satu di yang nomor B. Batasnya garis ketiga. Nah, sekarang kalian hitung. Ini kan cuma di not C ini deket. Berarti bukan ke bawah. Ikutin C. Coba kita hitung ke G. Itu 2, 3, 4, 5. Hitungnya step-step ya. Ini jaraknya 5. Nih, terus G ke bawah dari ini. 1, 2. Cuman 2 berarti yang menang adalah G yang tinggi. Jadi semua not harus ke bawah. Jadi digabungin. Sorry, yang crochet ini nggak masuk dalam hitungannya. Karena kan dia nggak perlu digabungin. Jadi di antara G rendah sama G tinggi, siapa yang menang? G yang tinggi, higher G, karena dia di atas garis ketiganya jauh. Oke, nah sekarang Miss contohin lagi deh. Yang C, sama tentukan garis ketiga. Oke, terus hitung. Setelah garis ketiga aja, satu, aduh kok nggak masuk. 1, 2, 3, 4. 4 nih. Kalau ke F. Kalau ini 1, 2, 3. Jadi yang menang sih F tinggi. Berarti semuanya harus ke bawah. Terus digabungin. Jawabannya itu. Yang crochet nggak perlu diubah-ubah. Harus disalin di bawahnya ya. Sesuai dengan not yang benar. Oke. Dan time signature juga. Not yang tidak digabungin. Contohnya yang crochet sendiri tetap disalin. Oke. Dan jadi week ini kita belajar tentang beaming and grouping. Jadi mohon diperhatiin ya, meskipun hanya satu bab, harus tetap dikerjakan dengan baik. Karena setiap minggu-minggu ke depan, kita akan belajar hal yang baru lagi. Oke, bye.